Your team is banning. Oke, ini adalah match terakhir antara Kimia melawan Geoscience pada hari ini pada MIPA Online Competition 2020. So, jadi stay tune terus. Jangan lupa juga didukung nih teman-temannya coy pada MIPA Online Competition 2020 ya kan. Dan ini adalah match yang dimana terjadi pada lower bracket gitu ya kan. Lower bracket ini kalau misalkan salah satu dari departemen kalah, maka dia harus gugur dan juga harus ngangkat koper ya kan pada pertandingan ini gitu, dan turnamen ini malah ya kan. Jadi pokoknya dukung terus ya kan, ketika teman-teman nonton ini pokoknya terus saya spam komen sebanyak-banyaknya ya kan di YouTube ini ya kan, biar nanti temennya semangat seketika membaca gitu ya kan. Oke, langsung saja di sini di sebelah kiri ada Kimia, dia langsung nge-pick band ya, pick bandnya barat gitu ya kan. Sedangkan dari Geoscience dia memilih untuk nge-bandnya itu adalah si Roger gitu. Oke. Oke, sekarang selanjutnya untuk Geoscience lagi untuk melakukan band selanjutnya. Menarik nih. Kira-kira apa yang akan di-pick nih ya? Apa yang di-pick band ya? Berarti di bandnya apaan nih ya yang di band ya? Kita tunggu saja. Oke, 4, 3, 2, 1. Your team is picking. Oh, what? Tidak ada band? OMG. Apa yang terjadi dengan Geoscience? Dia tidak melakukan banned dari Geoscience. OMG, sayang banget. Gila. Ini lagi ada kenapa nih Geoscience? Aduh cok, sayang banget cok. Ternyata Kimia lebih memilih untuk menggunakan si Yuzong ya kan. Yuzong. Oke, Yuzong dipilih dari tim Kimia gitu ya kan. Oke, sekarang pick dari Geoscience. Lunax. Hellcurt. Your team is picking. Oke, ternyata menggunakan Atlas. Dan Parsia gitu ya kan. Parsia Atlas ternyata dari tim Kimia gitu. Dan di sini sana ternyata yang ngambil Lunox ya. Oke, Lunox boleh banget ya kan, sama Hellcurt gitu ya kan. Oke, kita bisa lihat nanti bagaimana nih ya kan fight dari tim Geoscience gitu ya kan. Cukup menarik. Hylos. Oke, ternyata Hylos gitu untuk tim Geoscience gitu. Oke, ini pick dari Geoscience ini dia yang out of meta gitu ya kan, yang bukan meta yang ibaratnya tuh yang lagi di pick sering gitu ya kan. Paling yang sering tuh baru Hellcurt doang gitu. Dan di turnamen ini baru ini nih gue lihat nih ada yang pick Hylos dan juga Lunox gitu ya kan. Dan Uranus di ban ya kan. Dan Uranus ban pada Kimia, sedangkan Khalid di ban oleh dari Geoscience gitu ya kan. Oke, langsung aja nih ya kan. Your team is picking. Men. Dia mau pick Vexana, cok. Wah, gila. Menurut gua mereka dua mage anjir. Gila. Langsung Elis dan Kari aja ya kan dari tim Geoscience. Kayaknya dia akan mencoba metanya. Dia akan membuat meta gitu kan. Oke, dia pengen ngepick dari Yuswinshin gitu ya kan. Gila.
Yi Xunshin, nice banget dari last pick dari Geoscience. Dan inilah draft terakhir yang mana adalah final dari kedua tim ini, draft finalnya. Dan ini adalah pertandingan lower bracket antara Kimia melawan Geoscience, dan ini penentuan untuk menentukan siapa yang akan maju babak selanjutnya untuk di lower bracket ini gitu ya kan. Karena ketika masuk lolos lower bracket ini mereka udah masuk 4 besar gitu, dan 4 besar nanti akan ketemu dari tim fisika gitu. So jadi dukung aja nih temen-temennya yang ada di rumah ataupun lagi ada nongkrong di toko kayak mau di warkop kayak, atau mungkin lagi ada nongkrong di pinggir jalan. Pokoknya nih dukung aja dengan cara nih komen ya kan, komen videonya, komen banget nih biar temen-temennya pas saat baca nih yang lagi main bisa semangat gitu. Jadi kayak ada yang ditunggu-tunggu ya kan, siapa tahu ada yang ditunggu-tunggu gitu ya kan, didukung oleh teman-temannya sendiri gitu kan, jadinya mereka semangat gitu. Oke, kita tunggu aja loadingnya gitu ya kan, karena di sini adalah match terakhir gitu untuk hari ini gitu ya kan. Oke, langsung saja sudah masuk ke in game-nya ya kan, antara Kimia melawan Geoscience ya kan. Di sebelah kiri ada Kimia dan sebelah kanan ada Geoscience ya kan, menggunakan hero-hero yang out of meta ya kan. Dan di sini langsung aja kita tanpa ada basa-basi ya kan. Di sini Bima ya kan, Bima Alfiote dengan Yungzong-nya dia Yungzong ya, dia sih ngumpet ya kan, nih kali semuanya ada menentukan dirinya ya kan. Oke ya kan. Di sini malah kontes gitu, kalau menangnya di kontes gitu ya. Waduh, gokil ini peperangan gokil ya. Peperangan yang mana merebutkan salah satu kelomang di bawah gitu. Dan first blood dari Hellcard, gila solo kill dari Hellcard, bener-bener gila nanti Hellcard ini emosi ya dari tadi ya. Hero-hero yang langganan di pick, dan akhirnya sisa mendapatkan buff birunya gitu. Yushinshin gitu ya kan, mendapatkan buff ungunya gitu. Mungkin dia akan langsung aja menyikat buff merahnya gitu untuk memastikan gitu. Hari di sini dapatkan buff merahnya ya kan, mungkin dia akan langsung aja mengambil buff birunya gitu kan. Oke, Hellcard ternyata kabur gitu kan karena dia tadi sekarat. Oke, ternyata di sini ada peperangan. Oh, tidak terjadi peperangan gitu. Ini ternyata hanya semua iming-iming gitu ya. Yushinshin masih bisa mendapatkan buff itu, dan Kari pun bisa mendapatkan buff juga gitu. Jadi sama-sama dapat dari ada kontes dari semua buff ya. Jadi menurut gua ya oke, ternyata Hellcard-nya cuma lagi 2-0 cok. Gila. Oi, Atlasnya tidak. Oh, tidak, untungnya dia tidak mati Atlasnya masih bisa selamat. Ternyata berubah menjadi naga Indosiar, naga ajaib, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh naga ini. Dan naga ini apakah kali ini? Oh, ternyata malah mati Atlas ya saudara-saudara. Jadi menurut gimana nih? Di sebelah kiri ini menggunakan ada Parsha, ada Kari, terusnya juga Atlas, terusnya ada yang ini, yang dua ini ya kan. Menurut tuh gimana nih dari draft kedua tim ini gitu? Dari awal kemarin sampai hari ini laku banget ya. Bener banget, Cok. Apa karena untuk ngeburst hero-hero yang tebel atau memang lagi OP? Makanya ini gue juga bingung, Kari selalu menjadi langganan dari turnamen ini gitu ya kan. Oke, Kalau mungkin Parsha memang udah wajar sih. Karena memang sering dipakai waktu IPL gitu. Jadi pasti bakal jadi meta gitu sekarang gitu. Nanya nih, oke di sini terjadi di sini. Oke, dia di sini berubah jadi burung, paksanya berubah jadi burung. Oke, berubah lagi jadi operanya lagi sendiri, dan oke dikasih lagi di Arteus. Oke, ternyata bisa mendapatkan kill, bisa langsung aja disikat, dan harus mati juga dari operanya, cok.
Di sini juga Hellcat juga jadi langganan gitu Ini yang ditunggu-tunggu, Cok. Ini yang ditunggu-tunggu karena Bener. ini adalah counter terbaik untuk Parsia adalah Hellcat. bener banget. Karena kalau misalkan tadi nih Hellcat ini digunakan buat melawan Parsia nih saat di game sebelumnya nih dengan baik gitu ya, pasti dia bisa menang begitu mudah gitu. Bener. Karena memang Bener. Parsia itu tanpa Winter Truncheon itu nggak bisa apa-apa lawan Hellcat. Iya, gila banget, Cok. Tadi lu lihat walaupun darahnya sekarat dia tetap pede gitu ya kan, karena dia yakin dengan Kyler mereka bisa cet langsung mati gitu Parsianya. Gila, gila. Oke, ternyata Kyler mendapatkan kill di atas ya kan. Kayaknya bakal kontes starter sih ini ya. Kayaknya langsung kontes starter aja ya kan, tapi sini nggak mau dikasih begitu mudah aja. Tapi what? Ya di sini kondisinya mungkin karena dari Oke. Karinya sendiri bisa bebas turtle gitu ya. Karena dari tim ini sendiri timnya bisa gitu. Dan dia solusi mau ambil turtle pun susah gitu ya. Benar. Oke, di sini udah menyelinap ya. Kayaknya nih bakal ke Ezekiel nih. Oh aduh, bener banget, Cok. Langsung aja sikat tanpa basa-basi. Langsung aja nih sikat tanpa ada miring. Oke, ternyata terjadi kill di bawah seorang diri dari Hellcat. Bisa kita tahu gitu ya kalau memang Hellcat itu atau assassin ya sebenarnya dia bisa nge-counter mage-mage yang memang burstnya itu sakit gitu ya. Karena tanpa skill mage itu nggak bisa apa-apa, apalagi terlebih Hellcat itu punya silent gitu ya. Bener banget, Cok. Apalagi tadi si Pro Bima ini dia cuma spellnya itu cuman ini execute ya, nggak bisa survive begitu lama gitu ya kan, maksudnya serang-serang sama Hellcat ya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya kan. Dari silent udah kelar gitu ya kan. Oke, dari di sini dia hiding lagi gitu ya dengan trik yang sama gitu ya. Apakah apakah lagi akan ketemu nih ya kan. Wah, tapi di atas ada peperangan juga, Cok. Tapi kita tidak ada naga-naga yang berubah naga juga ada apakah ternyata dapat naga yang juga bisa kecil ya kan, saudara-saudara. Tapi juga harus mati dari Yusin gitu ya kan. Oke, partai yang langsung multi, tapi multi yang agak jelas mau kemana, tapi didatangi oleh Opera langsung aja mendapatkan stun. Apakah langsung dimajin aja diving tanpa ada basa-basi, ternyata hanya melakukan hal yang sia-sia teman-teman. Gila. Oh, ternyata mati lagi, Cok. Pro Bima, Cok, di sini, Cok. Gila, Cok. Ternyata, Cok, Hellcatnya, Cok. Memang udah Hellcat ini jadi salah anjir. satu andalan assassin saat ini sih. Gila. Tapi gue ngelihat Hellcatnya udah 5-0 ya. Tapi networknya nggak begitu jauh, Cok, dari kedua tim ini, Cok. Masih beda 1000, Cok ya. Turtle Kalau resurrecting misalkan soon. sebenarnya kalau untuk di early game 1000 itu udah lumayan sih. Lumayan kan? Ya, bisa kita lihat gitu dari posisi lane pun sebenarnya Alis harusnya dan sepertinya teman-temannya seharusnya membantu si Alis ini di bawah gitu. Bisa langsung retake ke bawah nih ya. Oke, mungkin. Ya minimal dari teman-temannya itu bisa dekat turretnya lah. Oke, mungkin di sini bakal ada kontes turtle ya. Oke, di sini Hellcatnya langsung aja untuk Parsia karena memang Parsia yang paling annoying, langsung aja di silent tanpa ada basa-basi. Tapi iya, malah dia berubah jadi burung, sempat-sempatnya berubah menjadi burung, tapi di sini Hellcatnya masih tetap bisa mengepel dari si ini Atlasnya dan juga tetap Hellcatnya masih tetap maju gitu tanpa ada basa-basi. Apakah yang terjadi padahal nice banget shutdown dan kaya ya kan. Pro Bima pasti kaya nih gara-gara dia mengekill Hellcat yang 6 gitu ya kan, kill 6 gitu, gila, langsung kaya, Cok, pasti, Cok. Kita lihat aja networknya langsung, Cok. Tapi di sini menurut gua kalau satu ketemu 3 ya 1-3 gitu itu lumayan rugi sih. Iya sih, emang ruginya itu sih, tapi yang lebih rugi nih karena mereka udah tersiamnya gitu ya kan. Jadi ini aduh harus hati-hati juga sih ya. Oke, kita bisa lihat Yusin-nya dari tadi ini belum ikut perang nih, Cok. Oke, ini dia mungkin akan perang langsung aja perang. Oke, bukan ini naga-naga Indosiar, naga-naga yang juga menjadi naga-naga kanan bisa langsung aja kena saingan gitu dan langsung Hellcat mengekill dari Yungzongnya dan langsung aja maju tanpa ada basa-basi. Yuzin langsung aja diulti dari Parsia yang gak kena siapa-siapa dan Karinya juga berhasil mengekill si Opera gitu ya. Oke, ternyata di sini juga ketahuan posisinya si Parsia nih ya. Apakah bakal di-retake juga kan? Apakah langsung di diving aja kan ya kan? Oh, ternyata di diving, Cok. Oh, kagak, Cok. Ternyata, Cok. Aduh,
Ini kenapa cok? Opera cok. Ini memang sebenarnya support dari red team ini ya. Ada Vexana dan juga Lunox. Agak bahaya juga sih sebenarnya untuk di late game nanti gitu ya. Benar. Karena bisa kita lihat gitu dari sisi Bluetooth sendiri punya Kari, punya Parsia dan Atlas yang bahkan Alis gitu, yang bahkan mereka ini kuat di late game nanti. Ya kita lihat aja nanti ya apakah dari Hellcard-nya sendiri bisa nge-cut dua mage ini dari Alis dan Parsia atau agak kesulitan nantinya di late game ya. Kita bisa lihat nanti ya. Kita bisa lihat nih di late game ya. Masih 9 menit masih menuju ke mid game gitu ya. Benar-benar. Oke, di sini langsung aja Hellcat sikat apa ada miring. Oke, langsung aja ternyata dia hanya menakut-nakuti. Oh, malah lebih peperangan di atas ternyata di retake oleh pemain dari Geoscience. Wah, Hellcatnya malah mati, Cuk. Ini bisa jadi bahaya sih. Ini bisa jadi bahaya sih karena gini, posisi skor memang 8-16 gitu ya, hampir setengah ya, setengah dari jumlah kill yang Geosite punya gitu. Tapi di sini kita bisa lihat gimana caranya mengamankan keadaan. Waduh, coba jadi perangnya jelek banget cuy dari Geoscience. Oh, tapi juga harus menghilangkan di sini mendapatkan kill. Oke, tapi harus mati dulu. Counter shutdown. Ah, gila. 2 tuker 2 ya coy ya. Tapi nggak worth sih ya karena di sini tershutdown si Yusin-nya coy. Iya, Yusin tershutdown itu menurut gua rugi sih. Iya, rugi banget. Karena dia core-nya kan. Karena dia core-nya jadi ya seharusnya dia yang bisa survive gitu. Tapi iya, kenapa malah dia maksain itu ya? Salah coy, anjir. Harusnya tadi kabur aja dulu coy, nggak usah maksain karena partner pas ada ultinya kan ultinya dia delay-nya cepet banget ya. Tapi di sini kita bisa lihat ya network mereka itu sudah hampir perbandingan 1000 gitu ya, masih sama gitu dari awal tadi sampai sekarang masih ada di angka 1000, jadi belum ada kenaikan atau penurunan. Menurutku ini emang bagus nih dari kedua tim ini sama-sama. Oke, juga jadi naga-naga Indosiar, naga-naga yang akan bisa menabrak semuanya yang ada di muka bumi ini. Langsung aja disikat tanpa ada basa-basi, langsung aja sikat. Dan di sini Yuzong maju seorang diri gitu tanpa ada backupan. Yuzong, apa yang terjadi? Oh, gila cuk. Oke, di sini langsung datangin lagi sama temennya. Temennya aduh, Yusin dan juga langsung aja disikat tanpa basa-basi. Mungkin aja kita bantuan, tapi tidak ada yang bisa bantu. Aduh, posisi temen-temennya jauh sekali bro. Aduh, coba padahal tadi kalau misalnya temennya lebih cepat, lebih responsif, mungkin akan lebih selamat. Ya, mungkin keadaannya akan beda gitu ya. Iya. Aduh, cok. Padahal di sini sudah ada lot gitu ya, dan mungkin akan diambil oleh salah satu tim atau mungkin di kontes dulu gitu ya. Kita lihat apakah akan ada team fight nanti di lot. Karena di menit ke-12 ini sudah menuju ke menit 12. Di mana Lord ini akan mulai ngamuk gitu ya di menit ke-12 ini ya. Bener kita banget. lihat aja nanti ya. Dia mungkin akan menunggu menit 12 gitu biar Lordnya diperkuat gitu ya. Betul sekali. Jadi mungkin ada peperangan di mid. Oke, Gin sudah mengetahui posisi dari si Atlasnya tadi kabur gitu ya kan. Oke, langsung aja Lord diperkuat, mungkin akan ada peperangan atau mungkin akan kontes. Oke, mungkin akan di kontes nih ya. Mungkin akan di kontes ya kan, langsung aja. Di sini udah hiding dan di sini Hellcat juga udah diam-diam di sini ya. Mungkin dia akan nge-cut juga ya kan biar nanti enggak ada yang bisa keluar ya kan. Langsung aja ya kan diam-diam aja dulu di sini. Oke, berubah jadi burung kok. Oke banget, bisa kabur aja tanpa basa-basi. Oke, di sini langsung aja nih Arceus ulti dengan baik. Pasnya ulti dari jauh. Dan dari Kari coy, dia mendapatkan Kari, berarti lebih mudah untuk mendapatkan Lord gitu dari tim Geoscience gitu ya. Gila. Menurut lu gimana nih Jack? Ini salah satu strategi yang kurang tepat sih menurut gua kalau untuk ini ya. Kalau ya, karena gini, ini insentifnya itu lagi ngelot seharusnya dibanding meladeni kaos tadi di jungle, lebih baik dia langsung menuju ke Lord walaupun memang ada efek sana gitu. Untuk efek sana yang diganggu ini seharusnya itu masih ada peluang untuk mereka mengganggu Lord tersebut. Jadi sayang aja sih kalau harus di Iya
double kill bos. Kill boy, lu bayangin orang naga-naga naga-naga. Hellcard dan Yusun sini langsung tershutdown ya. Iya anjay, nggak worth banget sih, lihat ini 1 tuker 3. Menurut gua ini adalah satu hal yang merugikan banget dari tim Geoscience gitu ya. Aduh cok. Ini dari Kimia ini sendiri nih kayaknya nih emang bener-bener udah ini nih ya, udah bener-bener bisa berani gini ya. Karena dari Iya dia benar. Yuzong ini dari tadi yang bisa membuat naik gitu mentalnya ya. Gila. Intinya langsung meningkat gitu ketika Yuzongnya bisa nge-shutdown Hellcard dan Yusun Shin tadi gitu. Oke, mungkin di sini udah ketahuan posisinya, dia langsung aja gitu kan. Oke, ternyata dia nggak jadi gitu, hanya fake aja gitu ya kan. Oke, mungkin dia tahu posisinya di sini nggak ada siapa-siapa ya kan. Jadi aja langsung aja sikat. Kalau menurut gue sih harusnya Kimia ini bisa langsung pasang set lagi sih. Pasang set posisi parsialnya itu agak jauh gitu ya dari atasnya. Jadi jangan terlalu dekat karena yang pasti Hellcard ini pasti akan langsung tahu ketika tank dan support berdekatan, dia pasti langsung shutdown terus. Karena lokasinya bisa juga nge-backup parsial ini dengan musuhnya gitu ya. Iya tuh. Ini emang Tapi kalau misalkan Hellcard-nya ini ya. bisa kita lihat ya harinya gitu yang tershutdown. Iya, aduh perangnya jelek banget. Double kill. Malah jadi dapat 4 dari Ini tidak menguntungkan banget sih buat dia. Ini bisa dapat tower, harusnya tower bawah bisa Ya dapat. karena iya benar banget. Atau enggak dia two smith malah ya. Bisa kan jatuhnya bisa. Teamwork dari tim Geoscience ternyata. Wipe out gitu ya sama Geoscience saja. Benar banget. GG well play untuk tim Geoscience dan selamat buat Geoscience untuk maju babak selanjutnya. Dan Kimia, kalian harus menyadari dan juga mereka harus merelakan gitu kan posisi selanjutnya itu terhadap Geoscience gitu. Jadi GG well play untuk kedua tim dan pokoknya tetap semangat juga buat Kimia terus dan selamat buat Geoscience untuk masuk babak selanjutnya gitu.